Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim di dalam forum Zoom meeting, ya, untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan uh, bisnis syariah. Karena itu uh, rasa syukur kita itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua pada hari ini ikut Zoom meeting ini menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Luar biasa tadi Pak Kasbianto sebagai SC20 yang sudah mengantarkan kita untuk menjadi moderator kita di dalam Zoom meeting pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatannya untuk kita terus mengembangkan dan membagi ilmu dan sama-sama belajar untuk kesuksesan kita di masa depan. Kepada Abi Masturi dan Umi Elis sebagai founder dan co-founder, tidak lupa kami menyampaikan rasa hormat dan semoga kemuliaan, semoga rahmat untuk beliau berdua selalu dicurahkannya dalam rangka membimbing dan membina para leader-leader di Smart Synergy World. Kepada leader-leader top yang ada di Smart Synergy World, saya menyampaikan ada Umi Kalsum, di sini ada PIC. Nah, ya saya hanya melihat aja yang wajah-wajahnya saja nih. Di sini ada Pak Faisal Dai, ya kan? Tapi ini gambarnya doang nih, ya kan? Yang tidak ada gambarnya tidak disebut, ya kan? Di sini ada Pak Rijal, ya. Di sini ada Ahmad Muslim, ya kan? Di sini ada Pak Marioto, ada Pak Kasbianto sendiri, sebagainya. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar lah, ya, sama-sama belajar, sama-sama memberikan informasi tentang bisnis syariah, ya. Bisnis syariah itu adalah prinsip daripada bisnis syariah yang kita jalankan sekarang ini adalah bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi prinsip syariah itu adalah prinsip yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis bagi Muslim, di mana pedomannya adalah bahwa kita menjalankan bisnis di PT BES ini adalah berdasarkan syariat-syariat yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sekali lagi penghargaan kita kepada Abi Masturi dan Umi Elis sebagai founder Smart Synergy World yang sudah tiap hari membina kita, tiap hari melahirkan pemimpin-pemimpin di dalam Smart Synergy World ini. Bapak Ibu sekalian, sekilas SSW ini adalah sebuah komunitas yang dibangun oleh Abi Masturi dan Umi Elis di dalam rangka sebagai wahana, sebagai sarana agar kita semua yang tergabung di dalamnya diberi kesempatan untuk saling membina sehingga kesuksesan di bisnis kita ini selalu dibimbing oleh beliau dan saling membimbinglah di antara kita semua dan sebagainya. Karena itu bisnis syariah ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi kita di dalam rangka kita menjalankan kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah ini Smart Synergy ini SSW ini adalah sebuah komunitas yang memiliki moto adalah semangat bersaudara, semangat solusi dan semangat sukses bersama. Ya, jadi sekarang ini SSW ini sudah mendunia nih, ya kan? Sudah mendunia. Yang terakhir kita dengar sudah ada di Qatar, ya kan? Ada di Rusia, ada di Hong Kong dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa membawa ke kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita mempunyai kewajiban. Kita ini hadir di dunia ini, hadir itu eh, bukan kemauan kita sesungguhnya, ya kan? Bukan kemauan kita untuk hadir di dunia ini, tetapi kita hadir atas kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang disampaikannya yang ada di dalam surat Az-Zariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak kujadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita sudah berada di dunia, sudah lahir di dunia, paling tidak kita bertanggung jawab untuk menjalankan kehidupan itu. Untuk menjalankan kehidupan itu. Berbagai masalah yang kita hadapi di dalam menjalankan kehidupan itu, artinya adalah proses kehidupan itu sendiri adalah proses untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita juga. Baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan-kebutuhan yang barangkali berkembang pada saat proses kehidupan itu, yaitu kita memiliki impian-impian. Ya, jadi karena itu di dalam rangka menjalankan kehidupan itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, ada orang yang bisa memenuhinya dengan bekerja, memenuhinya dengan apa namanya, dengan mencari nafkah, dan ada juga orang yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya memang karena mereka sudah memiliki sesuatu warisan dan sebagainya. Tetapi ada juga orang-orang yang mengatasi masalahnya di dalam kehidupan itu dengan melakukan hutang untuk memenuhi kebutuhannya, melakukan hutang piutang dan sebagainya. Jadi ada masalah banyak yang dihadapi orang itu dalam rangka mengatasi masalahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang itu adalah karena pertama juga memang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian ya artinya kan kalau tidak memiliki pekerjaan itu adalah juga alias pengangguran. Ada juga yang mengalami kehilangan pekerjaan, ya kan? Jadi ada juga orang-orang sekarang yang terancam kehilangan pekerjaan, macam-macam, ya kan? Jadi karena adanya kebangkrutan usaha dan sebagainya. Lalu kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan itu juga adalah karena mungkin orang itu mengalami gangguan kesehatan atau penyakit yang tidak disembuhkan sehingga dia tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Lalu kemudian tadi ada juga orang-orang yang sudah memiliki beban hutang piutang yang banyak, karena hutang piutang itu juga karena usahanya barangkali, atau karena juga dia memenuhi kehidupannya dengan berhutang kepada orang lain sebagainya, atau juga mungkin juga produktivitas pertaniannya dan sebagainya mungkin karena bencana dan sebagainya. Jadi dengan demikian banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh orang itu untuk mengatasi masalah-masalahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ingin memberikan informasi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sebuah usaha yang barangkali juga bisa mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan perjalanan kehidupan kita. Lalu kemudian di dalam sembari kita memenuhi kewajiban itu, kebutuhan itu, kita juga apa namanya berkeinginan, ada keinginan-keinginan juga kita dalam pikiran kita, ada hasrat-hasrat kita untuk mewujudkan sesuatu untuk kita. Jadi ada hasrat, ada orang yang ingin memiliki apa namanya rumah, ada orang yang ingin memiliki apa namanya ingin melakukan perjalanan sesuatu keliling dunia, ada orang juga ingin melakukan umroh dan haji dan sebagainya, dan itu juga merupakan impian-impian daripada seseorang. Ada juga orang ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Ada juga yang punya apa namanya yang punya impian ingin memiliki rumah
ya, rumah besar, rumah mewah, ya kan? Kalau di kampung-kampung itu juga rumah mewah itu sangat banyak sekali, yaitu rumah tepi sawah kan. Jadi ada orang juga yang ingin apa namanya ingin memiliki suatu apa namanya ingin berbagi kepada yang lain dan sebagainya, macam-macam keinginan-keinginan seseorang. Ada yang ingin memiliki motor, ada yang ingin memiliki mobil, dan ada yang ingin memiliki rumah dan sebagainya. Karena itu impian-impian ini bagi seseorang itu adalah bagi seseorang kalau tidak memiliki penghasilan, ya impian-impian ini akan menjadi suatu mimpi-mimpi saja, ya kan? Hanya sebagai mimpi-mimpi saja. Dan karena itu bagaimana seseorang bisa mewujudkan impian itu? Kadang-kadang di dalam dunia nyata ini banyak sekali orang-orang yang ingin memenuhi impian-impian itu adalah dengan banyak melakukan uh, hutang piutang. Ya, jadi banyak sekali orang ingin punya motor, ya berhutanglah. Ingin punya rumah, berhutanglah. Ingin punya mobil, berhutanglah. Ya kan? Karena itu, karena dia berhutang, ya tentu ini berkaitan dengan apa namanya masalah-masalah yang uh, kita kenal di dalam Islam itu adalah tidak boleh melakukan tidak tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, ya menyimpang dari prinsip syariah. Jadi ada orang yang juga ingin memiliki sesuatu tetapi dia berhutang, ya kan, berhutang dengan menyicil, lalu kemudian apalagi hutangnya itu di dalam cicilannya itu bertambah, ya kan, yang dia bayar hutangnya 100, dia bayar 150 dan sebagainya. Nah, kita ini sedang berada di dalam yang kita katakan tadi adalah bisnis syariah, bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, apa di dalam petunjuk pedoman hidup bagi Muslim itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Nah, termasuk di dalam berniaga, termasuk di dalam berbisnis, termasuk di dalam berusaha ini ada semua diatur di dalam Al-Quran itu. Nah, Al-Baqarah itu mengatur kita untuk melakukan usaha. Ya kan? Di dalam Al-Baqarah 275 itu Allah berfirman, wa ahallalul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini mengharamkan riba. Jadi kalau kita tadi menjalankan, menyelesaikan masalah kita, mewujudkan impian-impian kita itu dengan melakukan hutang piutang dan sebagainya, apalagi utang piutang itu apa namanya harus menambah, membayar lagi tambahan-tambahan yang dikatakan sebagai riba, maka ini kita sudah kena ayat Allah itu. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ternyata apa yang dijalankan oleh kawan apa ada dijalankan oleh seseorang untuk mengatasi masalah dengan mengambil hutang dan membayar cicilan sebagainya yang berbunga dan sebagainya, maka itu dikatakan sebagai riba. Dan Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ini diharamkan riba. Ya kan? Nah, eh, karena itu kita berada di dalam bisnis syariah itu adalah bisnis yang halal jual belinya dan haram mengeriba itu. Nah, halal jual beli di sini itu adalah Allah menghalalkan jual beli itu artinya bahwa jual beli transaksi sebagainya yang ada dilakukan oleh di PTBS ini adalah memang sangat jelas transaksinya, produknya semuanya halal, produknya jelas sebab ada bisnis yang kadang-kadang tidak ada wujud produknya, ya kan, yang dijalankan hanya hayalan saja dan sebagainya. Jadi karena itu
yang kita bicarakan malam ini adalah bagaimana halalnya jual beli dan haramnya riba itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah impian-impian kita. Nah, eh, kalau memang kita tidak memiliki jalan keluar, kalau kita tidak memiliki pekerjaan dan sebagainya, dengan mimpi yang besar itu, maka kita apa namanya impian-impian itu hanya merupakan mimpi kalau kita tidak memiliki sesuatu jalan keluar, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah terlibat dalam masalah-masalah riba dan sebagainya, bagaimana kita bisa meraih impian itu tanpa hutang dan riba, tanpa hutang dan tanpa riba, ya kan? Nah, lalu kemudian eh, apakah kita eh, mau melakukan menabung dan sebagainya? Nah, ini kalau tentu menabung ini pun juga bukan merupakan jalan keluar kalau kita ingin mewujudkan impian-impian yang lebih besar lagi, ya kan? Termasuk juga dalam kaitan dengan kita ingin membangun aset misalnya, tentu ini merupakan modalnya besar dan sebagainya. Tetapi pada malam hari ini kita ingin menyampaikan ada sesuatu usaha, ada ada sesuatu usaha, ada cara kita membangun aset di mana apa namanya dengan modal yang sangat kecil tanpa adanya suatu risiko, ya kan? Bapak Ibu sekalian, hari ini malam ini kita ingin memberikan informasi, kita ingin mengenalkan apa namanya mengenalkan sebuah Best Corporation atau PT Best yang dapat kita jalankan dengan aset atau modal yang kecil tanpa risiko, punya potensi miliaran dan sudah banyak yang terbukti untuk orang-orang menjalankannya. Jadi sampai 4-5 tahun di dalam rangka menjalankan BES ini sudah banyak orang-orang mitra-mitra reseller-reseller yang bergabung di dalam PT BES ini yang sudah mampu membeli motor, mampu membeli mobil, mampu membeli mobil mewah, dan mampu membeli rumah dengan hasil-hasil yang dijalankan dengan PT BES ini. Sudah lebih daripada 6.000 reseller yang mampu membeli motor. Sudah ada di atas 3.000 orang mitra atau reseller yang sudah mampu membeli mobil. Sudah lebih dari 500 reseller yang mampu membeli mobil mewah. Dan lebih dari 200 reseller yang mampu membeli rumah dari hasil yang dijalankan melalui PT BES ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini tergabung juga di dalam Karib, komunitas anti riba. Di dalam komunitas anti riba itu di dalamnya ada SSW, Smart Scenario. Nah, di dalam dengan komunitas inilah kita apa namanya kita dihubungkan dengan sebuah perusahaan namanya PT BES untuk melakukan melakukan kemitraan usaha, ya. Jadi PT BES ini merupakan perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas. Jadi beralamat di Bandung, ya, Surapati Court. Nah, ini kalau kita lihat di gambar inilah gedung yang ada di kantor pusat daripada PT BES. Kemudian perusahaan ini adalah resmi, semua perizinannya ya dari izin usaha, izin penjualan langsung sebagai apa namanya perusahaan penjualan langsung, semua perizinan sudah lengkap, bahkan sudah memiliki sertifikat bisnis syariah ya dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi Dewan Syariah Majelis Ulama sudah memberikan apa namanya sertifikat bahwa bisnis ini adalah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah, dan karena itu di dalam rangka menjalankan bisnis ini Majelis Ulama tetap mengawal,
tetap mengawasi pelaksanaan daripada PTBS ini supaya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Ya, jadi prinsip syariah di sini adalah seseorang dapat dikatakan menjalankan syariahnya bisnis ini apabila terus juga melakukan pembinaan terhadap mitra-mitra usahanya. Jadi kalau seseorang itu tidak melakukan pembinaan terhadap mitra usahanya, maka penghasilan yang diperoleh oleh oleh reseller itu juga tidak afdol, tidak tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ya, jadi ini sertifikat perusahaan sesuai syariah. Kemudian perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat berprestasi. Jadi kita lihat bahwa seluruh produk dijalankan, sistem yang dijalankan oleh PTBS ini sedemikian rupa dijalankan sehingga perusahaan ini bisa dikatakan perusahaan yang terbaik pada tahun 2022. Ya, jadi dengan perkembangan omsetnya, ya, lalu kemudian dengan perkembangan perusahaan dan sebagainya, lalu kemudian dengan kecepatan pertumbuhan resellernya. Nah, penilaian-penilaian inilah yang dilakukan oleh pemerintah maupun majelis ulama maupun di dalam asosiasi perusahaan penjualan langsung Indonesia itu, maka PTBS ini dianggap sebagai perusahaan yang terbaik. Bahkan produk-produknya pun juga adalah produk-produk yang terbaik. Ya, jadi merupakan produk terbaik pada tahun 2021, 2022 dan sebagainya. Nah, ini pemiliknya adalah beliau adalah masih muda, 37 tahun lah. Ya, beliau adalah Haji Febrian Agung, seorang ilmuwan yang sangat soleh, yang mampu melakukan terobosan sehingga membentuk sebuah perusahaan. Nah, visi utamanya perusahaan ini adalah menjadikan perusahaan bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi kenapa beliau mempunyai visi seperti ini? Karena mungkin dilihatnya di Indonesia ini orang-orang terlalu banyak yang menjalankan mengambil kredit-kredit riba dan sebagainya untuk mengatasi masalahnya. Karena itu beliau membentuk perusahaan-perusahaan ini agar masyarakat dan umat ini mampu keluar dari masalah-masalah hutang, apalagi hutang itu adalah hutang riba. Dengan demikian motonya adalah go berkah, no riba, go baitullah. Ya, Bapak Ibu sekalian, perusahaan ini memiliki sekarang mendistribusikan atau menjual produk-produk yang luar biasa. Ada produk-produk ini ada 4 varian produk. Itu ada produk asli dari PTBS itu adalah yang Pak Febrian Agung ini adalah merupakan ahli kimia dan beliau menciptakan produk yang namanya Eco Racing, Nanotech dan baik untuk bensin maupun untuk diesel, dan ini adalah bahan organik yang juga mampu mengurai daripada bensin itu menjadi hal partikel-partikel yang kecil, sehingga dengan demikian dapat bekerja untuk memperbaiki, untuk membersihkan mesin-mesin daripada mobil. Nah, efek daripada pekerjaan itu adalah produk ini bisa keluar dari bisa lebih irit, ya, karena pengapiannya bagus, dan juga gas amoniaknya, keluarannya itu adalah sedikit sekali kandungan karbonnya. Ya, kemudian ada produk kesehatan, ya, ini Habatus Sauda, ini merupakan produk yang sangat luar biasa, menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian, ya kan. Lalu kemudian dilengkapi dengan BMX, ya, ini BMX ini kalau saya katakan semacam jamu lah,
karena ini juga merupakan bahan-bahan dari tanaman obat yang ada di Indonesia. Ada gamat mas, ada pasak bumi, ya, ada purwaceng dan sebagainya. Lalu kemudian ada Ecoviko, ini bagus sekali. Virgin coconut oil adalah penyulingan daripada air kelapa, ya. Lalu kemudian ada Retuan, ini produk dengan bahan dasar madu, ya kan. Sini juga ada kolagen. Ya, tahu sendiri kolagen itu adalah merupakan senyawa antioksidan yang paling bagus, karena antioksidan itu adalah senyawa yang bisa menyembuhkan kerusakan sel dan juga melakukan pertumbuhan sel lebih cepat. Di sini ada kalsi untuk untuk anak-anak. Di sini juga ada susu kambing untuk omah, batuk dan sebagainya. Ada Slim. Slim ini adalah merupakan 8 sari buah. Jadi sari buah ini adalah merupakan sumber antioksidan yang bisa membuat kesehatan kita lebih baik. Dan di sini habatus coffee. Habat coffee ini kopi yang dicampur dengan habatus sauda juga. Habat itu kan adalah intisari daripada habatus sauda. Di sini kemudian ada suplemen yang sehat, ya, ini juga ada bubur. Bubur ini adalah yang paling besar, ini namanya natural. Nah, bubur ini dari ubi Garut, ya. Jadi bercampur dengan lidah buaya dan sebagainya, enak sekali, bagus untuk penderita-penderita mah. Lalu kemudian ini Slim. Slim ini adalah untuk membuat agar orang-orang itu bisa lebih langsing. Kalau yang mau gemuk juga bisa, ya kan? Nah, di sini ada warnanya dominan hitam nih. Karena dominan hitam jadi kebutuhan pria dewasa, ya kan? Jadi kelihatanlah warna-warna produk ini adalah dominan hitam, sehingga hitam itu berarti energinya luar biasa. Nanti bisa dibaca lebih lanjut lah bahwa ada untuk menambah stamina dan sebagainya, ada untuk menambah energi dan sebagainya, semua ada. Kemudian ini untuk cantik, ya, kecantikan, ya, untuk kulit-kulit yang hitam pun juga bisa jadi putih, ya kan? Untuk kulit kuning pun bisa jadi putih, ya kan? Nah, bahkan ada juga produk-produk yang untuk kulit yang coklat pun bisa jadi merah, ini lipstiknya dan sebagainya, ya. Jadi ada serumnya, ada cleansing oil, ada ini wanita pasti hafal ini, ya kan. Nah, ini untuk wangi-wangian, ya, minyak wangi yang luar biasa, ya, ada 5 varian, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, ini pupuk, ya, untuk pertanian. Pupuk jadi sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan, mempercepat panen sebagainya, baik eco farming, fotosintesa maupun best farming. Best farming ini khusus untuk tanaman-tanaman keras dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, nah, PT BES ini tidak saja menjual produknya yang berkualitas itu, tetapi dia menyediakan peluang usaha, ya, peluang usaha. Dan proyek yang paling rendah itu adalah proyek kemitraan yang punya potensi 1,67 miliar. Nah, sistem bisnisnya adalah, jadi kalau di PT BES ini, kalau kita ingin menjadi mitra reseller dari PT BES ini adalah kita harus membeli hak usaha. Saya balik aja, saya tidak menyatakan membeli produk lalu kemudian dapat hak usaha. Kalau kita ingin masuk di PT BES bermitra, kita harus beli hak usaha dulu. Beli hak usaha itu dengan daftar, ya kan, dengan daftar 100.000,
lalu kemudian kita beli hak usahanya senilai 2,5 juta, ya kan, dapat produk 14. Nah, produk-produk ini sebenarnya 14 ini adalah harga eceran produknya itu adalah 250. Jadi kalau kita beli eceran produknya adalah 14 kali 250 itu kan 3,5 juta, ya kan, dengan registrasi 100.000. Tetapi PTBS ya dia memberikan juga kepada kita harganya senilai 2,5 juta ditambah dengan 100.000 daripada registrasi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, di PTBS ini ada peringkat-peringkat, ya, peringkat-peringkat usahanya, ya, ada peringkat-peringkat usaha. Jadi yang pertama yang paling rendah itu adalah basic dengan 1 titik usaha, kemudian reguler yaitu satu hak usaha dengan 3 cabang usaha. Masing-masing satu cabang usaha itu senilai 2,5 juta. Ya, sehingga reguler ini punya potensi 5 miliar. Sedangkan bisnis adalah 7 cabang usaha dengan potensi 11,5 miliar. Eksekutif 15 cabang usaha dengan potensi 25 miliar. Priority adalah 31 cabang usaha dengan 51 miliar potensinya. Jadi setiap satu hak usaha itu, cabang usaha itu memperoleh produk 14. Jadi kalau priority itu 31 dikali 14 yaitu 434. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dikembangkannya, kalau seseorang yang mau mengembangkan bisnisnya, jadi dengan kita masuk menjadi reseller atau PTBS ini, lalu kemudian mendapatkan hak usaha, itu yang pertama kita bisa merasakan manfaat produknya, keuntungannya untuk lalu kemudian kita dapat diskon, ya. Diskon artinya tadi kalau harganya 250 per produk, 250 per produk, maka begitu kita menjadi distributor kita mendapatkan 2,5 juta dibagi 14 itu adalah 186 lah, 187, ya kan. Yang ketiga adalah kita mempunyai peluang usaha yang diberikan oleh PTBS. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengembangkan usahanya, maka produk yang kita dapatkan pada saat kita gabung tadi adalah kita pakai produknya, lalu kemudian pasti manfaatnya banyak. Pasti manfaatnya banyak, baik produk kendaraan, produk kesehatan maupun produk pertanian. Nah, manfaat-manfaat itulah yang kita ceritakan kepada orang lain kalau kita mau mengembangkan, dan orang lain itu kalau punya respon yang baik, maka orang tersebut juga kita kita arahkan ke pertemuan-pertemuan, kita arahkan ke seminar-seminar untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih baik, lebih lengkap, informasi-informasi yang akurat mengenai bisnis ini. Apalagi seseorang yang baru menjalankan bisnis ini mungkin belum fasih betul, belum paham betul bagaimana sistem bisnisnya, tapi yang baru diketahui itu adalah pemanfaat produknya. Maka setelah kita pakai produknya dan ceritakan, baru kita arahkan mitra kita ini ke seminar maupun pertemuan, ya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan, kalau kita mengembangkan usahanya, jadi ada banyak penghasilan yang kita bisa peroleh, ya, dengan mengembangkan bisnis PTBS ini. Yang pertama adalah profit penjualan, ya kan, ada margin pengembangan, ada kemudian ada
apa namanya bonus yang melebihi daripada pasangan itu di atas 12, kemudian ada peringkat grup, ada peringkat ambasador, ada prestasi bulanan, ada pemimpin bulanan. Ya nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah berada di dalam bisnis ini, tentu secara bertahap akan memahami semua apa namanya semua eh, hasil-hasil pada bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengembangkan usahanya, maka kembangkanlah dengan merekrut orang di sebelah kiri, lalu kemudian juga merekrut orang di sebelah kanan, ya kan? Jadi kalau satu cabang usaha ini, kalau seorang yang sudah gabung dengan paket basic itu dapatkan bonus profit 400.000. Kemudian kalau di sebelah kanan pun juga kita kembangkan dapat satu paket dapat juga profit 400.000. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mengembangkannya kiri kanan sudah dapat 800.000 tuh, ya kan? Lalu kemudian selanjutnya kalau kita juga bisa sebelah kiri kita rekrut lagi si C, ya, si C ini dengan 3 paket. Si C ini bisa direkrut oleh Anda sendiri, juga bisa direkrut oleh si A, ya kan? Jadi dengan demikian dapat profit 1,2 juta. Jadi setiap setiap 2,5 juta itu dapat 400.000. Jadi kalau 3 paket tadi reguler, ini mendapat 4 kali 1.000, 3 kali 400.000 mendapat 1,2 juta. Kemudian demikian juga kalau di sebelah kanan kita ada yang join 7 paket, yaitu paket bisnis, maka kita akan memperoleh penghasilan 7 kali 400.000 menjadi 2,8 juta. Demikian juga kalau si E ini gabung dengan 15 paket, itu 15 kali 400.000 dapat 6 juta. Kalau kemudian si F ini gabung dengan 31 paket atau priority, itu dapatnya 31 kali 400.000 menjadi 12.400.000. Ini bonus yang kita dapatkan secara langsung yang dibayarkan sehari setelah orang itu didaftarkan menjadi reseller. Nah, di sini setiap paket yang terjadi itu dibayarkan 100.000. Ya, paket maksimal yang dibayarkan itu kan adalah 12 pasang sehari, ya kan, selebihnya ada perhitungan tadi flush out, ya. Kemudian nah di sini akan terjadi 3 paket, jadi semuanya dengan sistem kita ini adalah sistem yang sudah diatur di dalam virtualnya dan sebagainya, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang meleset, tidak ada keraguan sistemnya, sehingga semuanya diperhitungkan di dalam sistem PTBS ini. Ya, jadi kalau misalnya seseorang yang sudah bisa terjadi, ada orang yang apa namanya, yang rekrut priority 31 kanan, 31 kiri, itu dapat 12. Tapi kelebihannya dihitung, ada perhitungannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah inilah dengan modal 2,6 juta pun juga kita bisa mendapatkan berapa itu, ya kan? Kalau kita dengan 2 juta itu bisa mendapatkan 12, 18, 19, 20, lebih dari 20 juta untuk bonus langsungnya saja, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus-menerus melakukan rekrutmen, mengenalkan orang-orang kepada bisnis ini, maka kita akan mendapat, di samping kita juga mendapatkan bonus tadi, kita juga mendapatkan poin-poin. Poin-poin yang kita dapatkan itu berakumulasi dan tidak ada poin kita yang uh, yang hilang di perjalanan, ya kan?
Jadi kalau mitra kita itu merekrut di bawah kita nih, kita merekrut mitranya, maka kita dapat poin, ya kan? Kalau mitra yang kita rekrut itu juga belanja ulang dia, kita dapat poin, ya kan? Mitra yang direkrut oleh kemudian orang tersebut merekrut lagi temannya lagi, nah kita dapat poin. Temannya itu juga belanja lagi, kita dapat poin. Bahkan mitra upline yang di atas itu apabila dia menitipkan mitranya di bawah kita dapat poin. Dan orang yang dititip tadi belanja lagi, kita dapat poin. Jadi poin kiri kanan inilah nanti semua berakumulasi. Nah, PTBS sudah menetapkan apabila poin seseorang itu bisa mencapai 100 di kanan, 100 di kiri, ya kan? Maka PTBS akan memberikan penghasilan untuk membeli sepeda motor. Ya kan? Nah, poin 100 kini 100 kanan itu yang sekarang disebut dengan new ambassador, ya kan? Nah, kalau misalnya 100 ini kiri kanan ini kan akan bertambah terus 101, 102, 103 dan seterusnya sampai 300 kiri dan kanan, maka kita oleh PTBS diberikan penghasilan untuk membeli mobil. Ya kan? Yang kalau disebutkan dalam peringkatnya itu disebut dengan peringkat Star Ambassador. Nah, poin yang 100 ini kabar baiknya adalah sekarang ini poin 100 yang untuk New Ambassador ini oleh PTBS itu sudah berikan lagi promo dengan 75 cukup dapat. Lalu untuk Star Ambassador untuk beli mobil itu cukup dengan 250 dan 300 lah 275, nah itu bisa 275 kiri 275 kanan sudah bisa mendapatkan untuk membeli mobil. Ya, lalu kemudian 1.500 ini ada promonya sampai 1.400 untuk bisa diberikan penghasilan untuk membeli mobil mewah, ya kan? Lalu kemudian kalau poinnya sampai 3.000 itu adalah bisa memberikan untuk kepemilikan rumah dan sebagainya. Jadi yang saya jelaskan tadi, ya nah ini 100 kanan 100 kiri tambah lagi 200 terus. Nah beginilah terusnya terakumulasi poin-poinnya itu akibat daripada kita melakukan rekrutmen atau mitra-mitra kita melakukan pembelanjaan. Jadi peringkat yang ada di PTBS ini adalah New Ambassador, Star Ambassador, Big Ambassador, dan Luxury Ambassador. Jadi seseorang yang sudah mampu membeli motor yaitu dengan penghasilan itu oleh PTBS diberikan pangkat atau PIN New Ambassador. Ya, kalau seseorang sudah beli mobil diberi PIN Star Ambassador, demikian seterusnya. Yang paling tinggi adalah Luxury Ambassador. Yaitu dengan hanya modal 2,6 juta. Ya kan kita kalau dengan modal 2,6 juta adalah hanya satu basic, kita hanya mampu membangun dua yaitu kiri dan kanan doang. Sebanyak kali kalau kita membangun hanya 2 mitra. Kalau kita bisa bergabung dengan reguler, misalnya ada 3, kita akan membangun 4 jaringan. Kalau demikian lagi dengan bisnis 7, kita bisa membangun 14 dan sebagainya. Jadi peluang yang untuk menghasilkan potensi yang lebih besar itu adalah sangat besar sekali. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah mitra-mitra leader-leader yang sudah peringkatnya luar biasa. Ini adalah luxury, ya, peraih luxury ya. Di sini ada pengusaha, di sini ada tukang bakso, di sini ada banyak tuh ya, ibu rumah tangga sebagainya. Ini saya cari founder di mana nih? Nah ini Ustadz, nah ini nih ada
Abi Masturi Firmansa juga di sini ada. Nah, ini ya. Nah, udah tuh, udah dibulat-bulatin, kan? Lalu kemudian eh, banyak sekali nih, ya, peraih. Nah, ini di SSS sendiri, ini ada peraih motor, ya kan? Ada peraih eh, mobil. Nah, ini banyak sekali di PTBS, di SSB maksudnya, ya kan? Nah, nah, Bapak Ibu sekalian, itulah peraih-peraih yang sudah ada fotonya di flip chart kita, ya kan? Ini Abi Masturi Firmansa dan Umi Elis yang sudah memperoleh di atas 10 miliar, ya, dengan peringkat bronze leader, apa bronze apa silver ini lupa saya, silver ya. Lalu kemudian hampir 3 luxury, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya memang kalau kita melihat kondisi kita hari ini, ya udah memang hasil keputusan kita pada masa yang lalu. Ya, jadi untuk kondisi kita di masa depan adalah hasil dari keputusan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya demikianlah barangkali yang bisa saya gambarkan bagaimana PTBS, bagaimana situasi kita, bagaimana PTBS sebagai sebuah perusahaan, dan bagaimana apa namanya sistem bisnis plan daripada PTBS ini sehingga mampu memberikan pendapatan buat kita, sehingga pendapatan itu kita tidak boleh, tidak bisa, tidak lagi melakukan pembelian-pembelian dengan kredit, dengan hutang sebagainya. Kita memang diarahkan oleh Pak Febrian juga adalah untuk membeli segala sesuatu, membelinya dengan tunai, dengan cash, sehingga kita terhindar dari riba dan sebagainya. Jadi otomatis kalau kita punya hutang, lunas hutangnya, lalu kemudian kita hidup tanpa riba lagi. Jadi kalau orang yang hidup dengan riba itu adalah orang yang senantiasa terus-menerus akan diperangi oleh Allah dan Rasul. Dan kalau kita terus-menerus hidup dari riba itu, selalu akan ada masalah-masalah yang kita alami. Ya kan? Allah itu akan membangkrutkan orang-orang yang hidup, yang memelihara riba sebagai apa namanya, sebagai sarana untuk hidupnya. Jadi karena itu mari kita di SS ini bertekad untuk hijrah dari riba, untuk hijrah dari riba. Kalau kita sudah hijrah dari riba itu, ya dengan bergabung di PTBS ini, artinya kita ini akan diberikan oleh Allah itu jalan keluar dari semua permasalahan kita, dan Allah juga akan memberikan rezeki kepada kita dari pintu mana saja yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan barangkali PTBS Amin. ini bisa menjadi bagian daripada kita untuk membawa kita kepada akhirat surga dan sebagainya, karena sangat memungkinkan PTBS ini dengan penghasilannya kita bisa bersedekah, kita bisa bersilaturahim, dan banyak hal yang kita Amin. bisa perbuat kalau kita menjadi kaya. Jadi memang Allah itu menganjurkan kita harus kaya supaya kita bisa berbuat banyak untuk orang-orang yang lain dan sebagainya. Karena prinsipnya kita ini harus menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Amin ya Baik, Rab. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ini saya sudah lama juga tidak presentasi, ini tidak menjadi MP dan sebagainya, agak kaku juga ngobrolnya gitu kan.
Jadi memang resiko memang kalau tidak dilatih terus-menerus jadi kaku juga, ya kan? Dan itulah Pak Kasbianto apa yang saya sampaikan mudah-mudahan barangkali saya anggap sih sudah cukup jelas. Tapi kalau ada yang masih ingin bertanya lagi, nah itu dipersilakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan, Pak. Pak Kasbianto dibuka dulu mic-nya. Ya. Ya, terima kasih Pak Haji, Pak Haji Edi Wahyudin. Dan untuk Bapak Ibu, silakan siapa yang ingin bertanya, siapa yang kurang jelas, mohon untuk membuka mic ataupun melakukan chat di obrolan. Silakan Bapak Ibu. Ini jam berapa ya? Halo. Nggak ada yang bertanya Pak Edi? Masih 1 jam nih. Masih 50 menit lagi. Masih banyak waktu. Silakan. Yang ingin bertanya ya Silakan yang mau bertanya. apa yang ingin ditambahkan. Barangkali ada hal-hal yang kurang yang saya sampaikan, silakan ditambahkan. Ya, izin Pak Edi, saya Pak Surasa dari SSW 4. Ya, silakan Pak Surasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cerita dari awal dulu sedikit. Seminggu yang lalu saya ditelepon dari Kalimantan Barat. Ada yang join di PT BES itu 2 paket priority. Terus kemudian 2 paket priority itu dibutuhkan di sana. Kemudian hasilnya tidak nampak sama sekali. Akhirnya beliau sampai sekarang bisa dikatakan membenci dari produk-produk kita dari PT BES. Nah, kemudian saya jawab bahwa beliaunya salah mengaplikasikannya. Kemudian karena kok tidak koordinasi dengan siapa yang membawa dia. Ternyata apa? Dan saya diminta untuk pembinaan di sana. Tapi pupuknya sudah habis, dipupukkan semuanya tanpa hasil. Kira-kira yang saya tanyakan, kira-kira selaku tim di luarnya beliaunya itu apa yang harus kita lakukan kira-kira kalau saya datang ke sana? Begitu Pak Edi, mohon solusinya. Ya, mau Pak Haji. Masih belum jelas nih Pak Surasa. Jadi Bapak itu merekrut mitra atau mana? Oh tidak, saya itu kan mengembangkan PT BES ini, ada mitra baru di sana. Nah kemudian temannya mitra baru saya itu yang bersampingan, kira-kira jaraknya kira-kira 200 meter. Dulu dia beli paket priority itu dua paket priority. Nah kemudian diaplikasikan di sana tidak ada hasil. Nah kemudian beliaunya itu mempengaruhi mitra saya bahwa dari produk-produk PT BES ini kurang baik, kurang bagus gitu. Tapi dari saya aplikasikan di sana ke PPL sana, saya bimbing, hasilnya bagus Pak Edi. Nah kemudian pertanyaan saya begini, dari orang yang gagal 2 paket priority itu memohon saya untuk memberikan pendampingan atau pembinaan di sana. Kira-kira
apa yang kita lakukan. Pada orang itu kan kira-kira kalau sudah join 2 paket priority itu kan ya dia mungkin di jaringan lain ya Pak Edi, kira-kira bukan di jaringan kita. Kira-kira Oh, ya. apa yang kita lakukan? Ya, ya, ya. Oh, di jaringan lain ya. Itu dia pakai close release. Yang Ya. diambil close release. Iya, betul. Yang diambil 2 paket priority, sebagian besar paket itu pupuk kilonya yang diambil. Nah, kemudian teman dia, sahabat dia itu jaringan saya itu di sana di Kalimantan. Nah, kemudian sudah Di kabupaten mana? Kabupaten mana? lupa Pak Edi, sebentar Pak Edi, kita lihat Di kabupaten mana? Saya gampang lupa Pak Edi orangnya Pak Edi. Oh iya, ya. Baik. Bapak di Kalimantan Barat apa Pak Surasani atau di Jakarta? Saya ini di mana itu di Lawang Malang. Oh, Lawang Malang, Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur. Oh ya, baik, baik. Saya langsung aja Pak Kasbianto ya. Ya, mau Pak Haji, mau silakan. Ya, baik. Jadi kebetulan yang bermasalah itu kan bukan jaringan kita, berarti kan cross line kan. Ya, kadang-kadang Di Ketapang itulah. Pak, Ketapang Pak Haji, Ketapang Kalbar. Oh ya, ya, baik, baik. Biasanya itulah yang kalau kita membina jaringan lain, apalagi jaringan bisnis, itu kecenderungannya itu namanya cross line, cross lining ya. Jadi biasanya memang kalau sudah hubungan cross line itu selalu memang hal-hal yang negatif, selalu membawa kepada apa namanya, dia selalu menarik agar orang itu juga tidak sukses begitu kan. Tapi kalau saya lihat masalahnya dia kan di Kabupaten Ketapang. Di Kalimantan itu, Kabupaten Ketapang itu ada beberapa kabupaten. Jadi kalau kabupaten yang ada di pedalaman itu tanahnya bagus. Jadi pH tanahnya itu lebih kurang 7. Nah, kalau di daerah Ketapang, daerah selatan dari Kalimantan itu memang pH-nya itu rendah. Sehingga bagaimanapun bagusnya pupuk yang diberikan, kalau pH-nya masih rendah, itu tidak bagus, tidak akan memberikan hasil yang bagus kepada tanamannya. Karena pupuk itu tidak bisa diserap oleh akar tanaman kalau tanahnya kurang daripada pH-nya kurang atau sekitar kalau di Kalimantan Ketapang itu kan pH-nya kan sekitar 4 sampai 5 ya kan, itu kan. Jadi oleh karena itu saya katakan ketidakberhasilan itu ya karena mungkin itu pH tanahnya yang kurang bagus gitu kan. Dan kalau bisa memang jangan sampai mitra Pak Surasa yang ada di sana tuh ya jangan berhubungan lagi dengan orang-orang yang bukan jaringan kita, ya kan? Karena itu berpengaruh kepada bisnisnya Pak mitranya Pak Surasa yang ada di Kalimantan gitu kan. Siap, siap. Nah, jadi perkuatlah lagi mitranya di sana bahwa mitra kita di sana itu kan suruh cek dia punya kelapa sawit itu bagaimana pH-nya dan sebagainya, ya kan? Bagaimana pH dia dan sebagainya. Jadi kita tangkisnya dengan itu aja. Jadi kalau pH-nya kurang dari 7 dan sebagainya itu kurang bagus lah untuk memberikan hasil pada tanaman. Ya, Pak Surasa ya. Siap. Ya. Ya, oke. Nanti kita koordinasikan kepada tim penasihatnya. Ya. Kalau memang dia nanti mau lagi. Kemudian saya sampaikan juga untuk yang di Kalimantan Selatan yang disampaikan Pak Haji tadi di daerah Marabahan Barito Kuala itu tim saya di sana itu sebenarnya dia sudah konek langsung dari ITB yang dari itunya yang membuat pupuk itu, tapi dia belum beli.
menguji 10 batang itu sampai sekarang nggak pernah track Pak Haji. Nah, terus kemudian kemarin mau pesen saya, lahannya sedikit cuma 24 hektar. Dia langsung dari TB dia. Nah, kemarin sudah connect saya, cuman baru tak kirimi 1 paket basic karena sudah diaplikasikan. Saya disuruh mau nambah lagi dari insya Allah. Ya, Marabahan bagus ya. Marabahan bagus, dia punya kondisi tanahnya. Ya. Marabahan, kemudian daerah Muara Tewe apa segala Ya. itu daerah yang tanahnya humus, yang pH-nya bagus. Ya. Betul. Siap, terima kasih Pak Haji jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, ya. Di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi yang pengen bertanya? Silakan. Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Silakan, monggo. Apa udah pada semuanya udah pada jelas? Cukup? Sudah? Nah, jadi Umi Kalsum tuh tadi mau nanya apa tadi, saya lihat mau ngangkat-ngangkat tangan tapi kok masih taruh lagi tangannya. Umi Kalsum, coba. Jadi termasuk juga bercerita bagaimana apa namanya paket priority itu kan gitu. Ini kan lagi model sekarang kan. Malah saya jadi wawancara peserta sekarang. Umi, bagaimana itu ini yang paket priority itu, 5 priority dan sebagainya gitu. Atau Bu Rika, enggak ada ya Bu Rika? Bu Rika, saya mau belajar juga pakai priority itu. Lagi nyoba mobil kali beliau nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Kasbianto sama Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya menyimak dari tadi nih sampai saya catat-catat juga ini. Luar biasa. Alhamdulillah sedikit sharing saja buat saudara-saudaraku sekalian. Wabil khusus nih banyak sekali yang baru ini Pak Haji Edi ya. Ya. Memang ini satu hidayah ya buat saya tersendiri bisa bertemu dengan usaha yang sangat luar biasa ini ya bersama PTBS, apalagi bertemu dengan tim yang luar biasa ya, itu pimpinan ya Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari, luar biasa. Jadi di PTBS ini memang modalnya murah ya. Kalau saya katakan modalnya murah ya, boleh dimulai dari satu hak usaha, caranya mudah, dikerjakannya berjamaah gotong royong ya. Jadi tidak hanya tadi disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin, tidak ada istilah menguntungkan yang atas ya. Yang atas kalau tidak bersemangat mengerjakannya bisa dikalahkan oleh orang yang baru bergabung. Jadi di sini luar biasa, modalnya murah, caranya mudah ya, dikerjakannya berjamaah dan insya Allah hasilnya melimpah. Betul-betul saya rasakan ini saudara-saudara sekalian. Ya di sini juga ada banyak tim-tim yang bergabung ya. Hanya PCA ya di tim saya pribadi itu caranya seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Insinyur Edi Wahyudin, hanya PCA saja, simple dan sangat mudah. PCA hanya saya pakai semua produknya karena produknya memang luar biasa kebutuhan saya dan keluarga sehari-hari. Ya, ada pil pengirit BBM, apalagi sekarang BBM dibutuhkan ya. Ini banyak sekali tes-tes emisi
Ya, ini produk yang bisa menjawab buat saya dan keluarga saya yang menggunakan kendaraan dan kita semua ya. Ada pil pengerit BBM-nya saya gunakan, kemudian ada produk pupuknya juga, ya kemudian ada produk kesehatan ya Bapak Ibu sekalian. Testimoni yang pernah saya rasakan, saya sempat ya istilahnya sholatnya saya rasakan pernah sempat sholatnya itu duduk. 1 tahun alhamdulillah saya konsumsi produk dari PTBS ini sekarang sudah bisa sholatnya berdiri. Itu benar-benar PCA pakai produknya. Ada produk kecantikannya, saya gunakan semuanya, parfum, hand body dan semuanya. Habis pakai saya ceritakan kepada orang-orang terdekat saya ajak kakak kandung saya Yufatima Nursyam, saya ajak Bapak Budi Suprapto ya yang bekerja dengan saya ajak Bapak Mukholil tetangga saya, ya sahabat saya semuanya, orang-orang yang pernah kenal dengan saya seperti Ibu Rika, sudah kenal lama ya dengan beliau, kemudian teman Facebook ya Ibu Khadijah, sebelumnya tidak pernah kenal. Jadi dari berbagai media baik yang langsung maupun yang online. Jadi luar biasa bisnis di sini, bisa tatap muka maupun bisa dengan online. Orang-orang yang terdekat kita ajak semuanya. Ya ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya ajak orang-orang terdekat, sahabat, teman, bahkan dosen saya ajak. Di sini ada Ibu Dr. Haja Armawati Arbi yang mengambil paket priority 5 ya. Kemudian saya ajak dosen saya Ibu Dr. Haja Umi Musyarafah MA ya, saya ajak semuanya. Ya, alhamdulillah dengan sistem yang sangat mudah, saya hanya menyontek saja. Apa yang disampaikan saya hanya sami'na wa ata'na. Saya one direction, saya ikutin semua apa yang disampaikan oleh Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari, saya ikuti semuanya tanpa tapi. Ya, lurus saja ke kanan, ke kiri, apapun yang disampaikan arahan dari founder kita saya ikuti. Alhamdulillah sampailah di titik akhirnya sedikit demi sedikit ya pintu-pintu kesuksesan saya rasakan Bapak Ibu sekalian ya, bisa mendapatkan profit ya, membeli kendaraan bermotor secara cash ya, kemudian kendaraan mobil ya, mobil yang sedang secara cash, kemudian yang big ambassador ya secara cash ya. Ikutin terus, itu yang saya rasakan ya berdasarkan dari kisah perjalanan saya di PTBS ini luar biasa ya, dan sampai hari ini pun terus berjalan karena di sini kita betul-betul dibina ya, dibimbing, diarahkan. Jadi Bapak Ibu yang baru hadir pada hari ini jangan ragu dan jangan bimbang. Bapak Ibu kita semua akan dibimbing ya, diarahkan ya sampai betul-betul sukses ya bersama PTBS ini. Jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin ya beserta Bapak Kasbianto. Saya banyak belajar ya dari leader-leader hebat ya yang ada di SSW. Wabil khusus yuk Bapak Ibu semua segera bergabung. Yang baru hadir pada hari ini ikuti saja apa arahan dari orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semua. Insya Allah kita bisa mewujudkan semua impian-impian kita ya bersama PTBS, bersama naungan di bawah naungan SSW, pimpinan Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya alami ya selama kurang lebih ya 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun bergabung bersama PTBS. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kasbianto. Ya, terima kasih Pak Edi. Apa masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ya, sambil menunggu yang bertanya. Jadi memang bisnis sisi luar biasa ya. Kalau kita di luaran sana membeli sebuah produk, ya habis beli ya habis. Ya kan? Tapi kalau di PTBS ini kita beli
produknya, kita belanja produknya, kita nikmati produknya untuk kesehatan kita, malah kita dapat duit. Malah kita dapat duit. Nah, bisnis ini adalah bisnis menabung sebenarnya. Bisnis ini adalah bisnis menabung. Setiap orang yang bergabung dengan kita itu, ya bukan hanya keuntungan ecerannya, tetapi juga kita nabung poin. Setiap orang yang kita rekrut tadi adalah kemudian dia belanja lagi, kita dapat tabungan poin lagi. Jadi ini bisnis menabung sebenarnya. Tanpa batas. Diberi oleh PTBS itu tanpa batas. Ya kan? Menabung aja. Jadi kalau kita sudah mulai masuk, bermitra menjadi reseller, lalu kemudian kita mulai membeli belanja untuk mendapatkan usaha, dari situ kita sudah mendapatkan tabungan. Terus kalau kita mau memperbesar tabungan, rajinlah kita ajak orang untuk pakai produknya. Rajinlah untuk mengajak orang untuk memiliki hak usahanya. Jadi kita tidak jualan di sini. Jadi abaikan bahwa kita, kalau seseorang itu akan mendapatkan barang untuk dia pakai, bukan karena kita jualan sebenarnya. Karena memang kita memberikan informasi kepada dia, kalau mau memiliki hak usaha yang disertai dengan produknya. Jadi kita menabung poin terus menerus. Tabungan itu juga bukan hanya kita sendiri yang mencari tabungan itu, bahkan upline kita, leader kita itu kadang-kadang dia juga suka menempatkan juga mitranya di bawah kita. Nah ini kan juga potensi tabungan-tabungan kita juga dan sebagainya, ya kan? Jadi tinggal bagaimana kita merawat. Nah, ini paling penting. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita mengkomunikasikan mitra-mitra itu sehingga mitra-mitra itu walaupun misalnya agak tidurnya lama, tapi kan terus menerus kita ingatkan sehingga ya terbangunlah terus menerus gitu. Karena saya lihat PTBS ini luar biasa deh. Kalau kita berpikir ya bahwa PTBS ini makin lama produknya makin banyak. Makin luas segmen pasarnya. Bayangkan, saya aja baru mengikuti 4 tahun, baru untuk tahun pertama tuh saya lihat juga masih ada cuma 30-an produknya. Sekarang tuh sudah 100 lebih. Nah, target daripada PTBS itu adalah bila perlu tuh barang-barang yang di rumah tangga yang ada di alfanya apa segala yang ada di situ itu akan menjadi produk yang akan dijual yang didistribusikan melalui PTBS. Jadi keliru dan rugi kalau kita tidak gabungkan dari sekarang. Keliru dan rugi kalau kita tidak mengembangkan dari sekarang. Ya, bahkan bisnis ini sepanjang masa kalau kita lihat konsepnya, karena bisnis ini adalah bisnis yang bisa diwariskan kepada ahli waris kita. Jadi sepanjang masa pula lah, kita pun tidak ada di dunia ini sebagai penggerak awal, pada akhirnya dilanjutkan oleh ahli waris kita. Dan bisnis ini dan produk yang ada di PTBS ini adalah produk yang dibutuhkan hari-hari. Produk kesehatannya, produk pertaniannya, produk di hari-hari. Ya tinggal sekarang bagaimana kita memberikan keyakinan kepada halayak agar produk dan sistemnya, jadi sistemnya itu yang luar biasa sebenarnya. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Ya Pak Haji, tadi Bu Anissa melambaikan tangan Bu Haji. Baru siapa? Ibu, Bu Anissa apa siapa tadi yang melambaikan tangan? Silakan Bu, monggo silakan pertanyaannya Bu. Bu Anissa, silakan Bu. Tangan aja kali itu. Bu Anissa Pak Haji. Ya, silakan. Anissa dari mana? Bu Anissa.
Pak Faisal, Ya, Pak Haji, masuk, Ya, hadir. memberikan statementnya. ya, coba mau nanya apa tadi? Saya nggak ada pertanyaan sebenarnya. Oh, oke. Tanya ini Ya, aja, tambahan-tambahan dikit aja kali Pak Haji, kalau emang nggak ada yang mau ya, nanya. silakan, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya khususkan mungkin ada yang masih baru-baru ya, Pak Haji, Edi, saya lihat banyak sekali yang baru. Saya bukan pertanyaan, mungkin saya kasih sedikit penjelasan kepada yang baru-baru, bahwa keuntungan-keuntungan bergabung di PTBS itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu kita bukan sekedar berbisnis mengejar dunia, tapi kita sekedar siar dakwah gitu Pak Haji ya. Karena kita bukan kita sebenarnya ini kesini ini mengajak umat untuk hijrah. Jadi kita tuh mengejar akhirat sebenarnya Pak Haji, bukan mengejar dunia saja gitu kan. Jadi insya Allah kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia pasti kita dapat. Kalau kita ngejar dunia, insya Allah akhirat belum tentu kita dapat gitu kan. Yang kedua, bagi saya PTBS ini untuk aset gitu Pak Haji. Aset untuk anak-anak saya, makanya kalau bisa kita sering siar dakwah itu selalu saya mengusulkan itu untuk masuk family pack. Kenapa? Karena walaupun anak-anak kita masih kecil-kecil juga, kita masukkan ke sistem, insya Allah anak kita udah besar gitu, jadi kita nggak usah khawatir lagi sama anak-anak kita dan istri kita itu udah punya aset nanti 3-5 tahun bahkan mungkin ya, paling lama lah ya 5 tahunan itu insya Allah income udah autopilot gitu, passive income kita udah kayak tisu gitu. Jadi kita nggak begitu lagi santai atau gimana, nggak begitu kerja berat, income tetap masuk terus ke rekening kita ya kan. Yang ketiga itu Pak Haji, yang saya senang di PTBS ini yaitu bisa diwariskan kan. Di SSW juga udah ada beberapa ya, 1-2 orang yang ID utamanya itu sudah meninggal dunia, tapi bisa diwariskan kepada anak dan anak-anaknya dan pasangannya gitu. Jadi walaupun kita meninggal dunia, income sudah besar gitu kan, 30-50 juta per bulan, bisa diwariskan kepada sanak saudaranya gitu. Jadi kalau di tempat lain mungkin kalau kitanya meninggal, mungkin income kita juga sudah habis gitu. Tapi di PTBS ini yang saya senang itu kita bikin aset, kita meninggal dunia itu tetap bonus-bonus uang itu, passive income itu tetap berjalan. Itu yang luar biasa di PTBS itu gitu Pak Haji. Ya mungkin sedikit tambahan saja gitu. Jadi ya bagi yang baru-baru yang Dari siapa nih? Siapa? ya Pak Haji, itu mungkin itu saja saya yang Ya. paling Ya, saya baik. Terima kasih. ingin di PTBS itu. Ya, Terima kasih Pak Faisal. siap. Luar biasa. Closing terus ya. Alhamdulillah ada Ya. Bu Rizky dan Pak Tio ini langsung insya Allah Selasa langsung Ya. dicetak SC20. Kalau prinsipnya di bisnis itu kalau sudah rezeki tidak kemana. Betul Ya Pak. kan? Allah juga akan selalu memberikan kepada kita yang memang Iya. meminta dan berusaha gitu kan. Betul. Insya Sedikit Allah. ini Pak Haji, kita Hmm. jangan terlalu fokus kepada hasil, tapi fokus kepada proses. Karena kalau kita Yes. terlalu ke hasil, nanti hasilnya kurang maksimal, nanti yang ada bisa down duluan. Yang penting nikmati aja, istiqomah di prosesnya, insya Allah lah. Reward itu udah disediakan oleh PTBS, tinggal kitanya mau ngebut kayak Bu Rika, mau Mika Alsum, atau kita mau nyantai-nyantai itu dari kita sendiri gitu kan. Dalam sekali nih pernyataannya. Ya kan? Kan saya udah Ada belajar dari yang rambut Pak Haji baru ini. nih kayaknya. Ya. Oke, mungkin itu saja Ya, dari saya. makasih, makasih. Yang baru pertama kali jangan sia-siakan untuk bergabung karena kesempatan nggak datang 2 kali. Ya. Kalau mau ini besok langsung hadir di Tebet atau di Griawan Sari untuk lebih jelasnya lagi para peraih-peraih, karena ada banyak yang sukses Ya. di sana ya Pak Haji ya. Oke, Ya, itu saya dari baik. saya Pak Haji. Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. jadi saya membuat kesimpulan. Ini kan kalau di Indonesia di kita ini kan banyak juga berkembang multi level marketing, ya kan? Jadi begitu mendengar multi level marketing, orang tuh sudah banyak gatal-gatal, ya kan? Sudah banyak gatal-gatal. Jadi kita ini adalah bisnisnya adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Sistem di PT BES ini saya melihat adalah kombinasi dan gabungan-gabungan dan merupakan penyempurnaan daripada seluruh sistem multi-multi yang ada di Indonesia. Ada banyak. Nah, sekarang kan sistem kita tidak menggugurkan poin-poin, tapi malah akumulasi dari poin. Ada sebuah sistem yang dijalankan oleh di tempat yang lain, yang dimana kalau orang sudah dapat poin, hilang lagi. Kalau udah dapat reward, hilang poin dan sebagainya. Lalu kemudian kecepatannya di dalam rangka membagi hasil. Jadi sebelum keringat orang itu kering, PT BES sudah membagi hasilnya, membagi hasil kerja keras resellernya untuk dinikmati. Ini hebatnya. Dan lalu kemudian produknya itu selalu kalau perusahaan network marketing ini kelemahannya juga adalah kepada jumlah dan kualitas produknya. Itu banyak yang membuat perusahaan-perusahaan multi itu yang menjadi bangkrut. Nah, kita melihat PT BES ini produknya makin berkembang, makin berkualitas, dan makin banyak. Makin banyak. Dan dengan demikian, jurus-jurus dari mana saja poin yang kita mau dapatkan itu sudah berasal dari mana-mana gitu. Sudah banyak sekali titik-titik pencetak poin, titik-titik pencetak poin gitu. Nah, ini yang barangkali yang merupakan renungan buat kita sehingga tidak salahlah, jadi rugilah kalau kita tidak mau menjalankannya. Ya, rugilah kalau kita tidak mau bergabung dan sebagainya. Dan ini besar sekali keuntungannya untuk masa depan generasi kita sebagainya. Ini apalagi di dalam konsep menjalankannya itu adalah kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita bekerja, kita mengajak orang kepada kebaikan, kemudian juga mencegah orang kepada kemungkaran. Dan mengajak orang ke PDBS ini adalah mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, amar ma'ruf sebenarnya. Amar ma'ruf kita ini mengajak kepada kebaikan. Karena begitu orang itu menjalankannya dan bisa berhasil untuk mendapatkan pendapatannya, maka dia bisa mencetak pahala akhirat dari hasil-hasilnya itu. Barangkali itu ceramah sedikit. Terima kasih. Silakan Pak Kasbianto, kalau ada bertanya lagi. Nah, ini barangkali sudah saatnya barangkali Pak Kasbianto untuk Abi Masturi atau Umi Elis lah, atau A Rizal sebagai kepala divisi training. Kalau tidak ada lagi yang bertanya gitu. Pak Kasbianto? Pak Haji tinggal closing statement Pak Haji. Ya, jadi kalau dari saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terlalu rugi kita kalau kita tidak memanfaatkan bisnis ini sebagai bisnis yang bisa membawa keluarga kita, membawa kepada saudara-saudara kita, membawa umat-umat ini untuk hidup lebih baik. Jadi kapan lagi, dan ini bisnis perusahaan yang disiapkan oleh Pak Febrian ini sebagai perusahaan yang luar biasa sebenarnya. Tapi yang kedua, memang sih di dalam menjalankannya itu juga tidak semudah yang kita cita-citakan. Tetapi kan perlu effort, perlu pengorbanan, perlu strategi, perlu cara
sebagainya untuk mencapai hasil tadi gitu. Yang penting bagi kita semua yang sudah berada di sini, ya saya katakan jangan menyerah kan gitu. Never give up, jangan pernah menyerah. Terus lakukan, teruslah berjalan, kita akan sampai nanti. Begitu aja. Terima kasih. Silakan Pak Kasbianto. Ya, terima kasih Pak Haji. Mohon untuk Abi atau Umi untuk memberikan tambahan atau pesan. Ya, baik.